project ketiga, sebelum saya mulai, saya akan ceritakan sesuatu. Biasa, setiap seminar atau sesi yang saya akan ceritakan tentang AI, saya akan mulai dengan kalimat yang sama. Dan saya akan bilang maaf sebelum itu, karena yang pertama, tidak mungkin ada waktu yang cukup untuk bisa lakukan semua tugas, untuk bisa belajar segalanya. Ini hanya untuk you dengan tangan sendiri, hands-on, mulai eksperimentasi, mulai perjalanan penemuan, mulai untuk lihat apa yang ada sedikit, mencicip. Tidak mungkin ada waktu cukup untuk makan enak-enak, lebih lagi untuk belajar bagaimana masak sebenarnya. Tapi seperti tadi, belajar untuk melayani. Ada 4, 3, 2, 1, saya akan ulang, tetapi ini hanya titik awal untuk mulai. Yang kedua, sebelum saya kepada intro project, saya akan bilang maaf karena saya selalu mulai semua sesi dan seminar dengan kalimat yang sama. AI is dangerous. AI is scary. AI adalah bahaya. AI seharusnya menakutkan. Tapi itu betul juga untuk semua teknologi. Dulu, api. Wah, itu bisa menakutkan. Itu bahaya. Satu hutan, satu rumah, satu kampung bisa hancur dengan api. Listrik. Teknologi yang bisa hebat, lihat di tengah malam karena ada sinar. Motor atau mesin jalan karena listrik. Industrial Revolution berdasar listrik. Tapi listrik yang sama bisa storm, itu bisa bikin orang kena berapa banyak caranya. And so listrik itu bahaya. Jangan taruh tangan di dalam satu plug. Atau nanti tidaknya itu yang konslet, tapi dia sendiri selamanya. Lebih lagi kalau lihat tidak hanya api listrik, tetapi dari itu internet. Daripada itu gadget. Gadget untuk diri sendiri itu bahaya. Gadget dan sejak gadget itu sudah mengubah cara orang interaksi, orang mikir. Dan apakah itu gadget for God? IT for God seperti diajar oleh Sabda atau hanya untuk nikmat dan mainan diri? Otomobil. Waktu pertama keluar, dan lebih lagi kalau mikir otomobil itu hebat. Itu menolong Anda daripada tempat A ke B dengan cepat sekali. Tapi berapa banyak orang mati korban kecelakaan. Itu bahaya. Harus dipakai dengan hikmat, harus belajar, harus punya skill dan pengalaman. Biasa saya akan menunjukkan SIM. Itu bukti saya sudah belajar cukup untuk dalam teori steer tanpa membunuh orang dengan tanggung jawab. AI bahaya. AI nakutkan kalau tidak dipakai dengan baik atau benar. And dari itu yang penting itu untuk mulai belajar sedikit tentang cara kerja AI. AI tidak seperti Google. Itu bukan search engine. Tadi Mercy waktu sharing bilang, saya coba untuk tanya tentang halaman ini. AI tidak punya memory seperti itu. Itu sama dengan kalau saya tanya dia, halaman 34 daripada Alkitabmu, apa yang ditulis di situ? Tidak tahu. Tapi kalau saya tanya, cerita tentang Yusuf waktu ini, akan ingat dengan perkataan diri sendiri, dengan cara diri sendiri. And so, karena itu, cara kerja AI tidak seperti Google yang akan mengindeks, itu tahu halaman apa, halaman web, halaman buku, dan itu jadi penunjuk kepada segala resources dan bahan indexing sistem untuk seluruh internet. AI ada machine learning, berarti itu belajar seluruh internet plus.
untuk mengerti semantic mapping, untuk mengerti relasi dan kaitan antara kata, frasa, daripada huruf sampai bahasa, large language model, dan cara kerja AI, berarti ada tugas yang sederhana seperti math. 10 kali 12, sekarang itu akan salah. Tapi hal yang luar biasa rumit tentang relasi ini dengan itu, hebat jawabannya. Dan tidak hanya itu tidak hanya seperti Google, itu predictive engine. Berarti waktu Anda sedang ketik dengan HP, dan ada kata yang diusul, usulan itu ada cara kerja AI. Tapi tidak hanya kata berikut, tetapi dalam kalimat, dalam konteks, terkait dengan pertanyaan. Apa kata, frasa, dan konsep yang paling terkait. Dan itu tidak tahu akhir dari jawabannya waktu itu mulai jawab Anda. Waktu you ngomong dengan satu orang, dan mereka tanya sesuatu, apakah you sudah tahu kalimat terakhir daripada waktu jawab mereka? Tidak. Tapi tahu, oke, saya jawab, saya akan ngomong sedikit ini dan sedikit itu, dan mungkin akhir di situ. Dan sedang omong kata akan keluar untuk ide disampaikan dengan baik. Cara kerja AI seperti itu. Bukan untuk kutip daripada halaman ini. Nah, itu bikin satu masalah yang sedikit lucu. Sekarang, sering, misalnya saya tanya tentang sesuatu dan itu mengutip Yohanes 3:16. Dan ternyata kutipan bagus. Setiap kata dan artinya tepat. Tapi saya cek dan saya lihat tidak pernah ada perkataan persis sama dalam sejarah seluruh bahasa Indonesia. 25 versi yang ada di dalam bahasa Indonesia itu menomongkan dengan cara perkataan diri sendiri. Dan so kalau saya tanya untuk kutipan ayat, kadang itu presisnya, tapi sering ada mungkin satu dua kata yang ganti pilihan dengan arti yang sama. Oke, dan so harus hati-hati kalau tanya pertanyaan tentang mengkutip sesuatu, menghitung sesuatu, dan ada beberapa hal yang kelemahan AI, ada hal yang kekuatan AI. Dan kalau sedang lakukan PA, kalau sedang tanya untuk tugas dari sekolah sampai research yang lain, itu sangat baik untuk usulan dan ide. Tapi untuk fakta, itu bisa ngawur atau lebih parah menghalusinasi. Menghalusinasi itu berarti itu akan menciptakan informasi yang tidak ada atau yang tidak benar. Kalau saya tanya untuk satu URL, itu bikin sesuatu yang masuk akal, tapi mungkin tidak ada. Tidak seperti Google. Saya jelaskan lagi. Nah, ini masalah waktu sedang kerja dengan bahan Alkitab. Kalau saya sudah kasih sesuatu, saya bilang ringkas, no problem. Tapi kalau saya mulai dari nol dan saya bilang create, itu bisa, tapi itu bisa dengan kreatif. So, untuk bikin cerita-cerita hebat. Tapi untuk membuat fakta, well, kadang ngawur. So, untuk AI harus belajar batasannya. Dan itu sama dengan satu assistant. Contoh yang saya suka memberi itu kalau saya punya assistant, saya kasih ke dia tugas. Ayo, tulis tentang ini. Well, dia tahu sedikit, dan so dia tulis, dan dengan nanti imajinasinya, ingatnya, dan dia pura-pura tahu, dan dia tulis itu kasih ke saya. Harap saya dah tahu. Tapi saya bilang, dari mana ini? Dan itu seperti satu orang sudah bilang, tidak ada referensi. Berarti tidak ada alamatnya. Karena itu sama dengan saya tanya seorang seperti Roma, waktu dia jawab, dia akan daripada yang dia belajar di sekolah teologi, dia akan dari waktu ada diskusi, waktu dia baca, semua ini dikumpul dalam otaknya, dan dia akan jawab dari itu. Dan kalau saya bilang dari mana? Well, dulu ada satu dosen yang ceritakan tentang itu, dan saya baca satu buku, lupa lah, tapi intinya isinya masih ada. So, itu penting untuk mengerti cara kerja. Tapi itu alat yang luar biasa. Dan jangan hanya alat ini. Satu hal yang selalu akan diomong itu pakai beberapa pilihan. Tidak hanya
AI tidak hanya software, pakai buku, pakai Google, dan pakai variasi alat yang ada. Jangan sampai hanya satu asisten, satu alat, satu cara. Lebih daripada itu, ada berapa macam AI. Setiap AI punya kekuatan, pribadi, dan pengertian yang beda. Kalau tanya AI A dan AI B, jawaban akan ada perbedaan. Tanya AI yang sama, hari ini dan nanti, jawaban akan sedikit beda. Tergantung cara untuk menyampaikan kata. Bisa ada perbedaan. Tanya Roma, hari ini dan hari besok, pertanyaan yang sama, dia tidak hafal jawaban dari kemana, dia tidak akan coba untuk dengan perkataan persis sama, dia akan ekspresi itu lagi dengan perkataan diri sendiri lagi, dan pasti tidak persis sama. So, kalau mengharapkan daripada AI, wah, saya dapat jawaban dari kemana? Tidak sama dengan kemana. Betul. Jangan mikir saya tanya satu hal yang dua kali akan dapat jawaban yang sama dua kali. Setiap kali secara kreatif itu akan menjawab ulang. Nah, ada masalah lain zaman ini. And ini penting sebagai introduksi untuk multiplikasi khotbah dan pengertian tentang prompt dan pengertian untuk bagaimana dengan AI. Zaman ini punya masalah dengan trust, dengan truth. AI bisa untuk hal yang hebat atau jadi motor untuk spam dan hoax. Bisa dipakai dengan baik, benar, atau disalahgunakan. Lebih lagi, banyak orang bilang ada zaman modern, ada postmodern, dan sekarang post-truth. Tidak hanya relatif, tetapi apa yang benar atau tidak benar. Apa yang bisa dipercaya dan tidak dipercaya. Kalau siapapun bisa menciptakan apapun, kapanpun, lebih lagi AI jadi penolong untuk menulisnya, untuk memakai, atau sampai bisa daripada deepfakes and hoax, saya percaya apa dan siapa. Dan itu jadi masalah. AI tidak selalu adalah berkat. Lebih lagi ada orang yang takut tentang AI tambah pintar, seperti saya bilang, itu akan mengubah segalanya. Tetapi dengan kemampuan yang lipat ganda setiap 6 bulan, dua kali, seperti apa AI dalam 6 bulan? 1 tahun, 2, 3, 5 tahun depan, AI sudah punya kemampuan seperti apa? Dan ada orang yang khawatir dalam 10-15 tahun, AI tidak hanya lebih pintar daripada manusia dengan segala caranya, tetapi akan, itu nama singularity, satu saat memutuskan manusia bikin pusing, makan resources dan tidak pelihara bumi dengan baik, dan apakah itu jadi awal dari punah manusia? Ada orang yang khawatir tentang AI sebagai existential threat. Nah, itu luar daripada topik hari ini, tetapi harus tahu ini bahaya. Karena itu belajar memakai itu dengan sebaik mungkin untuk mengerti batasannya, tidak bisa ini, dan sangat baik untuk ini. Nah, itu jadi dasar untuk mikir bagaimana pakai bahan diri sendiri. Bagaimana Anda akan tidak hanya belajar topik NPA, tidak hanya kerja multiplikasi dengan khotbah daripada orang lain, tetapi sekarang akan dengan warning, dengan perhatian, jangan buta percaya apapun yang you dapat, tapi dengan kritis, dengan seperti satu orang bilang, saya juga harus bisa mikir, saya harus bisa evaluasi, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, tapi daripada itu dengan bahan Anda bisa mulai multiplikasi itu juga. Saya ke slide yang berikut. Oke. So, sekarang kami akan kepada bahan Anda, akan lihat untuk bagaimana upload file, akan ada penunjuk sebentar lagi, dan akan ulang dasar. Apa arti ulang dasar? Well, tadi Anda sudah ini. Well, kami akan ulang lagi, dan kami akan ulang dasarnya. So, akan dari bahan diri sendiri, apa garis besar, apa pelajaran, apa yang renungan, atau PA-nya lebih dalam, kutipan, dan seterusnya. Lebih daripada itu, Anda akan bisa lanjut. Tidak hanya yang sederhana itu, tetapi yang lebih kreatif. And lebih kreatif seperti apa? Well,
Tadi sudah lihat daripada yang khotbah Bu Yulia, 30-an cara. Well, untuk sekarang, lanjut dan lebih kreatif akan berarti seperti ini. Ada 25 hal. Bisa ringkasan khotbah, bisa bikin klip, bisa untuk pokok-pokok doa, kalau mau coba poesi, and intinya, and seterusnya. Mau untuk umur remaja, sekolah minggu, and ini tergantung Anda. Minimal lihat apa aplikasi untuk bikin blog, untuk line-line. Dan ada berapa banyak line dan share dalam kelompok Anda. Saya baru bikin drama kecil. Ternyata saya sudah punya dan seterusnya. Karena apa? Secara dasar, bagian ini, project ketiga adalah project Anda. Silakan kreatif dengan itu, and tugas itu bahan Anda sekarang coba multiplikasi. Dan ingat, tak mungkin dan maaf lagi akan selesai semuanya. Ini hanya untuk mulai prosesnya. Ini hanya langkah-langkah pertama, dan lebih-lebih lagi, bahan yang you pakai, you bisa besok pakai lagi, dan lagi bahan yang lain. Kalau sudah bisa untuk satu khotbah, bisa untuk khotbah yang sudah lewat, bisa untuk khotbah yang akan datang, dan nanti di bagian keempat, waktu dan hanya closing statement akan mikir dengan skills dan praktis dan contoh dan pengalaman baru ini dengan kemampuan untuk komunikasi dengan AI, untuk punya satu assistant, saya berani bilang satu mitra, satu co-pekerja, co-worker, Anda akan bisa lakukan apa? Well, ini langkah pertama untuk bisa punya mitra assistant yang akan mendampingi Anda untuk bahan Anda. Lagi, project ini adalah project Anda, and silakan nikmati. Saya sudah selesai bagian ini. Sekarang hands on.